Yang harus dilakukan kalau orang ini sudah terlanjur menghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, yang pertama yang harus dilakukan menyesal. Pertama harus menyesal. Menyesalnya ini harus menyesal yang sungguh-sungguh, bukan menyesal sambil terus menambah membicarakan kejelekan orang, yang jangan. Menyesal. Yang pertama, bertaubat. Kemudian meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ini berat. Jika memang apa yang dibicarakan ini memang benar-benar sampai kepada orang yang bersangkutan, harus meminta maaf. Akan tetapi jika meminta maaf ini justru menimbulkan bahaya, maka justru tidak dianjurkan minta maaf. Nanti kalau saya terus terang kepada si A itu, nanti dia bisa marah-marah, bisa mukul saya, bahkan bisa mengancam atau membunuh saya. Jangan kalau seperti itu. Justru tidak dianjurkan meminta maaf. Kemudian kita ini banyak memintakan ampun kepada orang yang bersangkutan. Caranya bagaimana? Ya kita berdoa kepada Allah setiap selesai sholat, misalnya Allahumma gfir lana walha, misalnya ya Allah ampuni aku dan ampuni dia yang sering aku bicarakan. Barangkali nanti bisa luluh hatinya gitu. Dimintakan ampun, dirinya sendiri juga meminta ampun kepada Allah. Di samping itu juga dia memintakan ampun kepada orang yang bersangkutan. Ada berapa sudah yang dilakukan? Pertama menyesal, bertaubat, meminta maaf, memintakan ampun kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, yang kelima, memuji. Dulu yang sering dibicarakan, kalau ketemu sering dipuji, biar tidak kambuh lagi penyakit yang dulu. Dulu ketika saya ketemu sama si A, suka membicarakan menjelekan si B, maka pada saat ini kita harus melakukan sebaliknya, sering memuji kepada orang yang dulu sering kita bicarakan. Itu yang keberapa itu? Yang kelima. Dan yang keenam, mendoakan, sering didoakan. Ya Allah, semoga rezekinya si A itu diberikan kelancaran, semoga diberikan kesehatan, semoga diberi pasangan yang soleh, yang alim, yang kaya, misalnya. Sering didoakan. Kenapa? Biar tidak kambuh lagi kebencian yang dulu itu. Nah, itu salah satu resep orang yang sudah terlanjur untuk menghibah. Dan yang berikutnya, yang paling akhir, yaitu kita banyak melakukan kebaikan. Kalau orang sudah terlanjur menghibah, dia harus banyak melakukan kebaikan. Kenapa harus banyak melakukan kebaikan? Karena kebaikan yang selama ini dilakukan pahalanya sudah habis diberikan kepada orang lain. Kita nabung lagi sekarang ini, nabung dari nol. Karena buku tabungan kita yang dulu itu sudah dikuras habis oleh orang lain. Maka kita harus banyak melakukan kebaikan, dimulai dari sekarang, kemudian menabung. Bagaimana caranya agar kebaikannya itu, pahala kebaikan itu tidak hilang. Kemudian bagaimana hukumnya memaafkan? Wajib apa boleh apa gimana? Jadi ada orang minta maaf, saya mohon maaf dulu pernah hari ini jam sekian pernah ngomongin kamu seperti ini. Kemudian yang bersangkutan, apakah wajib memaafkan? Apakah wajib? Tidak. Itu hak pribadi masing-masing. Tapi walaupun tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Sekeras apakah hatimu sehingga tidak bisa memaafkanku? Coba. Kadang orang itu keras kepala. Sudah temannya sudah misalkan sudah ngaku salah, minta maaf, tidak diterima maafnya ya. Padahal Allah, coba sebanyak apapun dosa yang dilakukan hambanya, selama dosanya bukan dosa syirik, dimaafkan mah tidak sama Allah. Dimaafkan. Masa kita ini mau melebihi Allah yang maha pemaaf, sedangkan kita makhluknya Allah. Maka
Ya memang tidak wajib memang memaafkan, tapi sangat dianjurkan dan bahkan pahalanya sangat besar karena membantu orang untuk berbuat kebaikan. Dan bahkan besok itu pada hari kiamat, orang-orang ketika dikumpulkan di hadapan Allah, Allah ini menyeru kepada orang-orang pada saat itu, liyakun man kana lahu ajrun Allah. Coba berdiri orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Ternyata yang berdiri hanya sedikit. Setelah dilihat, orang-orang yang berdiri yang mendapatkan pahala dari Allah itu adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata hanya sedikit. Memang susah ya memaafkan orang itu ya. Susah ya. Memaafkan mantan saja susah. Apalagi memaafkan sahabat. Mantan ini sekarang ini sudah jadi sesuatu yang lebih menakutkan daripada setan. Ya, memaafkan, harus kita punya jiwa pemaaf. Biar kita ini tidak gampang suka benci kepada orang lain. Dan di dalam Al-Quran pun sudah jelas, faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan kepada orang lain dan dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari